tanya sambil dalam keadaan menutup mata, betul kita mau ketemu anak tak? Ada sudah kuliah. Nah, sekarang kita tanya ini. Kita tanya. Kasihan. Kenapa? Kasihan dia mamaku. Kenapa Kenapa? Mamaku disiksa. Oh, jadi ceritanya ini kamu anaknya ibu ini. Iya. Nama kalau boleh tahu, kamu punya nama tidak? Sudah dikasih nama Sudah sama dikasih. bapak. Terus sekarang ceritanya ini kamu sakit hati sama Tapi tidak diakui. Oh, jadi ceritanya kamu ini sakit hati. Tidak percaya. Tapi ibunya percaya kalau kamu ini anaknya. Dia Karena bapakku pun sakit di sebelah di Malaysia. Kenapa sakit itu? Karena ilmu hitam itu, begitu. Iya. Dia sakit. Kenapa sakit apa dia? Disebabkan perempuan juga itu. Oh, Dia pernah menanam di bawah tangga. Itu seperti apa itu yang ditanam di tangga itu? Tulang. Oh, jadi jangan duduk sana. Terus saya tanya kamu, kamu ini sakit hati katanya dan pergi dari mama kamu begitu, menjauh. Iya. Sebenarnya aku tidak menjauh. Aku cuma melihat. Oh, lihat saja begitu. Tapi sayang sama mama. Tapi saya tanya, sayang sama mamamu? Aku sayang. Sayang begitu sama mama. Justru aku sayang lindungi mama. Oh, jadi kakek yang ikut ini, yang muncul ini apamu sebenarnya? Bapak angkatmu begitu? Dialah yang rawat aku sehingga aku besar begitu. Dia ini juga maksudnya dari golongan, maksudnya wujud buaya begitu. Iya, Buaya. putih. Buaya putih. Dia ini dari golongan bangsa mana? Jin, setan atau apa? Jin baik. Dia namanya siapa kalau boleh tahu? Dia tidak ada. Dia tidak ada nama. Tapi umurnya sudah ribuan tahun begitu. Ada Ratusan tahun. Terus dia punya banyak pasukan di sini. Saya lihat dia punya banyak teman. Ini bapak angkatmu ini punya banyak teman dia. Sekarang dia. Iya, sudah ada di dekatmu. Dekat kita. Dekatmu. Coba saya mau kenalan sama Anda, saya mau kenalan sama Anda. Saya mau kenalan. Perkenalkan, nama saya Amri dari Sulawesi. Coba kita lihat saya. Kita bisa kenalan. Aku di air. Iya, saya tahu kita di air. Tidak ada nama. Jadi begini, coba berarti dengan kita kan datang ke sini. Saya undang datang ke sini, ke kampung saya undang ke sini. Berarti kita kenal dengan buaya-buaya yang ada di sini, ya. Iya, kita kenal tidak, ada yang kita kenal tidak di sini dengan penghuni buaya-buaya di sini. Ada yang kita kenal kan? Karena saya yakin kita mungkin ada kenalan di sini. Ada yang kita kenal di sini. Sekarang berwujud manusia. Iya, ada kita kenal di sini. Ada. Tidak ada. Oh, jadi begini dengar. Saya minta siapapun ataukah pasukan Anda atau siapapun Anda, saya minta tolong jangan disuruh untuk menyakiti, karena sebenarnya itu bukan karakter Anda sebenarnya. Mau dipelihara. Iya. Jadi begini, tidak usah menyakiti siapapun, tidak boleh menyakiti, tidak boleh disakiti siapapun. Jadi begini. Halau itu semua. Jadi begini. Aku tahan itu semua supaya tidak menggigit Iya. seluruh badan. Jadi begini. Jadi begini. Saya panggil siapa namamu dulu? Saya panggil siapa? Ali. Jadi begini Ali. Alim. Jadi begini Alim, dengar. Kamu lihat saya sudah lihat saya? Jadi orangnya baik. Jadi begini Alim. Baik hatinya, menolong sesama manusia. Jadi ini Alim. Kau kenal tidak dengan semua teman-temanku di sini? Ada yang kenal semua dengan pasukanku juga di sini? Ada yang juga kenal? Ada, orangnya senyum sama saya. Dia bilang apa sama kamu? Dia bilang itu orangnya baik. Dia baik. Jadi ini pasukannya bapak angkatmu. Dia mau kenalan satu-satu dengan pasukan saya juga. Iya, Silakan kenalan.
Maafkan saya. Ini saya Alif. Tinggal di bawah air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Cucuku. Ini termasuk juga cucuku ini. Cucuku juga ini. Cucuku. Jago. Suruh tidak jaga seperti cucu. Iya. Aku sayang dia. Aku yakin tadi melindungi. Aku lindungi itu sama dia melindungi. Disuruh badannya. Aku datang. Kepada aku sudah dari air. Ada ini. Kedinginan. Cuma katanya fungsi setelah aku botol. Pelihara aku. Aku rindu sama kamu. Ya sudah. Kamu sudah kenalan? Sudah. Allah. Sudah kenalan? Sudah. Jadi begini. Saya minta kamu nggak usah jauh-jauh dari mama kamu. Nah, jadi mama kamu ini sayang sama kamu. Dia sayang sama kamu. Mama kasih kamu makan, mau kasih kamu minum. Cuma mama kamu ini juga bingung sebenarnya yang dia lakukan ini musyrik atau tidak, dilarang agama atau tidak. Nah, tidak. Jadi begini. Ya, jadi begini. Itu tolong di apa namanya dimengerti lah, kasihan juga sama ibu sakit. Nah, jadi begini. Nanti saya lewat saya nanti saya kasih tahu ibumu, mengerti? Nah, jadi begini. Tolong kamu jangan jauh-jauh sama mamamu, ya. Jadi disuruh. Iya, sudah. Saya kasih kamu selimut. Jadi ini saya kasih baju kamu. Jadi meskipun kau bagaimana, kau tidak akan merasa dingin. Dengar? Saya akan mintakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hamba mohon izin kepadamu ya Allah. Berikanlah saya selimut ya Allah untuk hambamu Alim agar dia tidak merasa dingin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan kekuatan Al-Fatihah, dengan kekuatan Al-Fatihah ya Allah. Allah Allah. Gimana? Enak? Enak? Kaki lagi. Allah Akbar. Dengan kekuatan Al-Fatihah ya Allah. Allah. Nah, sudah enak pasti. Enak kan? Enak. Nah, jadi ini selimut kamu ini tidak akan lepas, ini permanen, ini paten ini pakainya. Jadi biar mau kemana tidak dingin lagi kamu, mengerti? Nah, terima kasihlah sama saya. Jadi mau keluar sekarang, kasihan ini, kasihan mamanya. Ya, atau masih ada yang ingin mau disampaikan? Sudah tidak ada lagi. Ya, sudahlah. Ya, jadi dengar, kamu tidak boleh jauh-jauh, jangan juga disakiti mamanya. Ya begitu ya, sudah. Assalamualaikum. Saya kembalikan lagi ke tempatnya ya. Ya. Allah Akbar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa kalian menangis? Kenapa menangis lagi? Menangis. Hah? Baru ini kurasa menangis. Oh, benar. Ini baru menangis beneran ini. Menangis di tengah laut. Dia bukan di tengah laut. Itu kan memang tempatnya. Dia tempat tinggal di situ. Masa mau di bukit dia tinggal kan bukan, dia tidak pantas. Enggak usah. Dia minta
tak ada kasih apa. Selimut. Ya, saya sudah kasih selimut dia. Jadi ini selimutnya paten ini, enggak. Jadi begini Bu. Atau bapak atau maksudnya kan kita makan Ibu. Jadi ini begini ada caranya Ibu. Kalau kita makan apapun itu sedikitlah maksudnya untuk anaknya, tapi ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan ikhlas karena musyrik, maksudnya bukan dengan niat kemusyrikan, maksudnya dengan izinmu ya Allah, maka saya sisipkan sedikit makanan buat anak saya ya Allah. Nah begitu, apa saja seadanya, apa yang kita makan, yang penting kita makan, kita kasih juga. Nah, mengerti Bu? Jadi ya Allah dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu ya Allah, kasih di situ ya di piring juga, di piring ya begitu. Nah, biar sedikit biar ada di situ, mengerti saja begitu Bu. Nah begitu, jadi ini bukan musyrik sebenarnya, bukan. Jadi kalau dibikin rumah-rumah enggak usah seperti itu, enggak usah, maksudnya janganlah. Iya, dia enggak minta juga begitu. Enggak usah. Itu enggak boleh sebenarnya, itu enggak boleh. Jadi cukup kita sediakan makanan, kalau kita makan ambil piring, niatkan ya Allah dengan kuasa-Mu ya Allah, dan atas kuasa-Mu ya Allah. Maka saya sediakan sedikit makanan buat anak saya Allah. Kasih piring. Itu insya Allah itu akan dimakan itu. Jadi enggak usah takut, enggak usah ini. Nah, jadi ada nih tidak Ibu yang kita mau tanyakan? Sudah. Sekarang kita duduk di atas atau di bawah saja di sini duduk. Tapi ini, Nah, bapaknya juga sakit, dia sakit tulang. iya, bagaimana sakit di situ? Tulang di sana itu, di rumahnya itu, di tangganya itu ada yang ditanam tulang itu. Ada yang ditanam tulang. Ada tulang. Sebenarnya kan begini, suami saya juga tidak pernah ketemu seperti itu, tapi suami itu juga jahat sebenarnya. Kenapa saya tahu? Hah? Ada mata-mataku. Sebenarnya malu ini cerita karena ini pribadi kita. Iya. Ini, Jadi tapi saya tanya, tidak main perempuan ini suami tak enggak sih? Jujur Bapak. Saya tahu. Meskipun saya tidak pernah ke Malaysia, tidak pernah lihat kita, saya tahu. Jadi begini, penyakit seseorang ataukah penyakit suami itu dari benih yang dia tanam. Dengar Ibu, itu adalah benih yang dia tanam. Dia tanam ini selama ini, sekarang dia petik. Dia menyakiti seseorang, sekarang dia dapat. Jadi begini, kita doakan saja Ibu, kita doakan setelah sholat, minta kepada Allah ya Allah, jika penyakit suami saya ini ya Allah adalah ganjaran dari perbuatannya ya Allah, maka saya minta sekarang disembuhkan ya Allah atas izinmu. Karena dengar Ibu, dengar, saya tidak punya kuasa untuk mengobati penyakit suami. Masalahnya coba bilang dia cari istri seagama. Dengar dulu. Makanya apa yang saya bilang barusan, saya tidak berani membantu suaminya Ibu. Saya tidak layak. Maka saya dimarahi. Jadi saya fokus sebenarnya juga sama Ibu sebenarnya. Saya cuma fokus sama. Jadi begini Bu. Penyakit suaminya Ibu ini adalah buah dari apa yang dia tanam selama ini. Ini. Jadi mungkin dari lewat penyakit ini dia bisa insaf, dia bisa sadar dan bisa kembali. Karena apa Ibu? Lewat penyakit itu adalah salah satu jalan untuk lebih mendekatkan kita kepada Allah. Itu. Jadi mungkin lewat penyakit ini suaminya Ibu baru sadar. Saya sadar. Udah mau dekat. Iya. 8 tahun tak pernah menunaikan sholat. Itu. Jadi macam mana saya mau berani mendoakan Ibu sementara dia tidak sholat? Iya, itu masalahnya, itu aku tahu kita. Iya. Suamiku sekarang bikin sudah ini hatinya gelap sudah. Makanya itu saya Bu, seandainya saya berani mendoakan tadi itu suaminya tuh, berani mengirimi itu obat itu, saya seandainya kita lihat itu saya ditempelin kiri kanan, nggak boleh kamu. Makanya saya tidak punya kuasa. Dengar Ibu, saya tidak punya ilmu. Yang tanam itu tulang. Iya.
Kalau itu jangan dibahas lagi. Itu memang ada seseorang yang sakit hatinya yang melihat ya hancur ini. Ada perempuan, saya tahu lagi nih karena saya punya mata-mata. Sekarang masih lagi satuan di sana. Itu perempuan itu yang meletak di Sudah tanah. pulang itu di kampung itu orang tua, rupanya berilmu. Iya, dia menuntut ilmu itu. Tapi dia ngertinya, bukan juga saya yang kasih tapi bapaknya ini anak. Iya, tapi karena dia bilang ini istrinya ini. Itu. Jadi Bu, kita fokus saja kembali ke kita Ibu. Jadi ini saya mau begini dengar. Setiap manusia itu pasti ada ujiannya, pasti punya ujian. Jadi ini sebenarnya adalah ujian Ibu. Kita benar-benar tabah, maksudnya menerima insya Allah dibalik kejadian ini atau dibalik musibah ini atau dibalik ujian ini ada hikmah yang bisa kita ambil. Entahkah itu adalah ujian kesabaran, insya Allah. Karena semakin kuat kita beriman ataukah mengamalkan yang baik-baik sama itu yang baik-baik, semakin kuat cobaan kita. Itu yakin Ibu. Dan Allah tidak akan menurunkan yang kita bawa itu kalau kita tidak bisa bawa. Jadi ceritanya begini, Allah itu menurunkan apa yang bisa kita pikul. Nah itu saja tuh. Jadi tidak usah bilang usah begini. Kita fokus saja. Nah, kita sering saya lihat itu banyak termenung. Tidak boleh. Ya, kenapa saya tahu? Karena ada mata-mataku. Saya tahu. Jadi begini. Ini begini. Ada satu amalan. Ada satu amalan yang saya mau kasih tahu lagi. Mudah-mudahan kita bisa amalkan. Berbanyak amalan sihir. Di mana saja, mau apa saja, mau bikin apa saja, itu bersihir dalam hati la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi semakin kita dalam sihir ini insya Allah itu ada nanti yang menjaga, ada nanti yang tercipta yang namanya khodam dari sihir itu. Jadi jangan takut, jangan heran. Kenapa saya punya teman? Jadi ada lagi satu Bu. Kalau mau tidur itu beruduk. Habis itu berdoa, ya Allah, lindungilah saya ya Allah selama saya tertidur dari segala macam gangguan jin dan serangan-serangan ilmu hitam. Allah Akbar. Tidur. Jadi itu ingat, usahakan setiap kali mau tidur berduduk. Kemudian banyak amalan zikir dalam hati, maksudnya betul-betul karena Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala, berzikirnya dalam hati. Insya Allah semakin kita amalkan ini semakin kuat kita rasa ini. Kita ambil saja nomor jadi ada kita mau tanya, kita ada kan ini saya dengar Ibu, karena kita ini sering mulai dari sekarang akan sering didatangi itu, jadi tidak usah takut, maksudnya penampakan seperti apapun itu atau sesuatu apapun tidak usah takut. Kalau merasakan kecintaannya Allah, maka takutlah kepada Allah dan jangan mengganggu saya. La haula wala quwata illa billah. Berbanyak itu la haula wala quwata illa billah. Padamu ya Allah, hanya kekuatanmu ya Allah. Gitu. Ambil nomor itu. Jadi kalau ada kebingungan kita tanya saja lewat ini nomor WA 0813 5458 9656 Amri. Jadi simpan itu Ibu. Jadi kalau ada yang kita mau tanyakan Ibu, kita chat saja, nanti coba saya kasih solusi lah, bilang begini. Jadi untuk fokus ke suaminya Ibu, setelah salat kita doakan itu, karena penyakitnya suami itu adalah buah dari apa yang dia tanam. Nah, mungkin lewat penyakit ini Ibu, insya Allah dia itu akan sadar sedikit hingga kembali lagi.